Yang tidak terbayangkan dari saya adalah saya hanya orang desa, berangkat dari desa, merantau ke Surabaya. Saya bisa membuat suatu usaha yang bergerak dalam bidang manufaktur, yang biasanya ini sebetulnya dilakukan banyak-banyak ini untuk orang-orang keturunan lah. Kalau kita orang desa ini kayaknya tidak mungkin. Kita sebagai orang desa, pribumi, kita bisa bersaing di usaha yang masih jarang orang menekuni ini. Sering juga ya, mereka itu menanyakan ke kita, ini usaha warisan dari orang tua atau bagaimana? Saya cuma ya ketawa aja sebetulnya. Wong di desa orang tua ya sebagai petani, buruh tani. Cuman waktu itu tuh ada kisah sebetulnya. Saya pernah bermimpi. Entah ini mimpi itu betul atau hanya mimpi itu kembangnya orang tidur ya, waktu itu ya. Saya memang terus terang, ini mungkin agak privasi juga ya saya omongkan. Saya dari guru saya, mbah saya, itu dikasih amalan sebetulnya. Waktu itu, Le, Cung, kalau kamu kepingin selamat dunia dan akhirat, kamu harus banyak-banyak bersolawat. Cuman itu saja, kamu harus banyak-banyak bersolawat. Ingat sama Kanjeng Nabi, menjunjung Rasulullah. Jadi waktu itu, selepas itu, saya cuma mengamalkan itu aja, sholawat. Kalau kamu bersolawat, kamu akan ditotoli semuanya. Apapun keinginanmu, apapun cita-cita kamu, bakal ditotol sampai Kanjeng Nabi. Itu yang saya ingat. Dan insya Allah semoga saya juga minta doa sobat-sobat semua, saya bisa beristiqomah untuk bersolawat. Jadi terlepas dari itu saya tidak punya mau berkeinginan untuk apa yang tidak punya. Semuanya tuh mengalir dengan sendirinya. Mungkin nggak tahu ya. Saya sendiri juga heran juga. Setiap apa yang saya inginkan, setiap apa yang saya cita-citakan, alhamdulillah semua terwujud. Waktu itu memang semua orang kan bercita-cita kan kepingin jadi pegawai, jadi apalah atau apa. Saya tidak terbesit itu. Saya cuma dulu itu punya cita-cita saya harus bisa mengajak orang banyak kerja. Saya harus mandiri dan saya harus menciptakan lapangan kerja. Banyak saudara-saudara yang banyak merantau ke Malaysia, ke Singapura, ke Jepang, ke Korea, mereka cari modal, tapi saya enggak itu. Saya punya kemampuan, kenapa itu? Saya harus bisa seperti mereka, pengusaha-pengusaha. Walaupun saya sekecil apapun, saya juga harus bisa seperti mereka. Kenapa? Kita sama-sama hidup kok. Sebetulnya enggak punya cita-cita sampai saya itu harus berproduksi, harus membuat produk yang bisa bermanfaat untuk khalayak umum. Semua ini adalah berkat dukungan, doa dari teman-teman semua, doa dari orang tua, keluarga, terutama bapak dan ibu. Saya hanya berharap itu saja. Sebetulnya ada kisah cerita nih dari orang tua saya, pesan sama saya waktu itu ya, pas saya merantau ke Surabaya. Le, ojo dadi wong sing sugih, tapi dadi wong sing cukup. Itu yang saya pegang berkali-kali. Jadi saya tidak punya bayangan bahwasanya saya itu bisa berusaha dan bisa berkembang sampai saat ini.
Tetapi ini juga tidak terlepas dari support teman-teman waktu itu ya, tahun 97, 98, 99. Itu ada teman saya yang sudah saya anggap sebagai kakak sendiri, yaitu Pak Agus Sismono waktu itu. Kebetulan sekarang udah almarhum, meninggal tahun 2011 waktu itu. Waktu saya masih menangani maintenance, perawatan kitchen, mereka yang mensupport saya. Jadi saya sering dikasih pekerjaan seperti perbaikan peralatan kitchen, mensupport dia karena waktu itu dia belum punya tenaga untuk tenaga lapangan ya, untuk project, untuk after sales. Saya waktu itu hanya diandalkan. Tetapi karena kehendak Allah tahun 2011 mereka dipanggil lebih duluan. Saya itu punya masa terpuruk. Tetapi mereka adalah satu figur teman yang sekaligus saya anggap sebagai kakak saya, bisa mensupport saya. Bahwasanya ini Mas Agus Sismono ini juga menginspirasi lah. Jadi yang penting kita ada tekad, ada bulat, kita ingin berbuat yang lebih baik, kita bisa membantu sesama. Insya Allah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu kita. Itu saja. Tak luput juga dia mencontohkan juga hal-hal yang lebih baik. Kita juga harus bersedekah, harus berbagi dengan sesama. Itu saja sebetulnya. Saya tidak punya, saya tidak bisa ngomong sebetulnya apa yang gambarkan dalam bayangan saya. Tak ungkap, 1 minggu pun nggak bakalan selesai kalau urusan ini. Tetapi yang jelas, doa kedua orang tua, doa istri saya, mertua, teman-teman semua, saya anggap kenapa kok mitra teknik ini, mitra konco teknik adalah dalam bidang teknik. Kalau kita anggap semua adalah kawan, kita maju bersama, semua juga harus ikut maju. Katakanlah kita adalah sebagai wadah, sebagai kapal, sebagai galangan, kita bisa menampung semuanya untuk kebaikan sesama. Tujuan kita hanya itu aja. Sedikit apapun yang kita lakukan, kita harus bisa berbagi dan bermanfaat buat orang lain. Itu saja. Lika-liku usaha, lika-liku kita berusaha. Sebetulnya ya ada yang sakit, ada juga yang enak. Banyak sekali tantangan itu, Mas. Terutama masalah ini yang berkaitan dengan pendidikan karakternya. Kalau kita orang desa, biasanya kan pasti ya, dicibir itu pasti. Wong desa ya dadi apa? Sak dhuwur-dhuwure sekolah, yo macul meneh. Itu. Berawal dari itu, aku merantau Surabaya ini ya. Pokoknya saya harus keluar dari daerah saya dan saya harus lebih maju. Saya harus menunjukkan kepada mereka bahwasanya walaupun kita orang desa, orang apalah, orang bawaan, kita harus mampu, harus kita tunjukkan. Jadi kita jangan minder. Kita jangan minder. Kita harus optimis. Optimis setinggi-tingginya bahwa pasti ada jalan. Tetapi dengan syarat kita juga harus berusaha keras. Kita harus berusaha keras. Kita berdoa dan semuanya kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya itu. Tak luput juga doa restu orang tua. Itu yang saya prioritaskan. Tanpa mereka, apalah kita. Itu sebetulnya. Dengan wasilah sholawat itu semuanya insya Allah dituntun sama Gusti Kanjeng Nabi. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan, insya Allah dikabulkan sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala.